Nan Nan bertanya apa Xian membalasnya, Sui memberitahu kalau dia akan menghubunginya hari ini dan percaya padanya, kemudian Sui mengiriminya pesan dan meminta tolong berikan kejelasan. Xian berada di dalam mobil membaca pesan dari Sui tapi tidak membalasnya. Bu Yi juga merasa khawatir dan juga menunggu, namun tiba-tiba ada surel masuk dan Bu Yi langsung memeriksanya, dan ternyata draft Sui disetujui dan membuat Bu Yi senang. Bu Yi kemudian menyuruh mereka yang menunggu tenang, karena draft wawancara dengan Xian sudah disetujui. Mendengar itu Sui tersenyum, tapi tidak dengan tim Yuling. Bu Yi beranggapan mereka sudah bekerja keras dan menyuruh selesaikan yang tersisa. Mendengar itu mereka semua senang dan memberi selamat ke Sui. Saat sudah sampai di rumahnya, Sui teringat kata-kata Ruoshan. Kemudian Sui mengiriminya pesan mesra lagi. Xian yang membacanya langsung tersenyum. 今天你对我爱答不理，明天我还一如既往的想追你。如果套路到你，实在抱歉。 Namun dia tidak membalasnya dan langsung tidur. Keesokan harinya Ruoshan dan Sui ada janji temu dengan teman kuliahnya dulu dan Ruoshan memberitahu kalau dia terlambat sudah 30 menit. Kemudian si Tuyi datang dan meminta maaf dengan mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf. Sui yang melihatnya mengaku kalau si Tuyi banyak berubah dan makin cantik. Si Tuyi mengaku sudah 3 tahun lulus dan bertanya ke Sui apa masih bekerja di Financial Produce dan mengira Sui sudah menjadi redaktur pelaksana atau wakil pemret. Namun Sui memberitahu kalau posisinya masih sama, bekerja sebagai jurnalis liputan khusus. Si Tuyi heran kenapa tidak beralih profesi, mengingat betapa sulitnya media cetak, dan menurutnya sudah waktunya beralih ke media baru. Sui mengaku masih mengerjakan versi digitalnya dan memikirkan cara memperbarui dan meningkatkannya agar menarik minat pembaca. Format atau media tertentu bisa usang, tapi konten yang bagus tidak bisa usang. Sui menyindir si Tuyi kalau sama dengan vlognya, video sebagai media akhirnya digantikan oleh yang lebih baru, tapi selama kualitas kontenmu yang terbaik dan tetap terkini, vlognya tak akan usang. Xian dan Yu Yu sudah mengundang Bruce dan Chen Kang juga ada di sana, namun setelah melihat semua rencananya, Bruce mengaku akan memberikan wawasan selama proses ini namun dirinya terang-terangan tidak bisa bergabung dengan Lei An karena struktur tim mereka saat ini tidak sesuai dengan harapannya untuk pengembangan teknis. Xian langsung menyelanya dan menyuruh mempertimbangkan bergabung dengan Lei An Teknologi. Xian sudah tahu kalau Bruce suka tantangan dan menurutnya pengembangan teknologi masalah waktu saja, jadi membangun tim yang benar-benar baru di Tiongkok dan mencapai terobosan teknologi dengan waktu yang singkat, itulah tantangan sebenarnya. Setelah mengatasi kesulitan ini, Xian mengaku akan segera melaksanakan dan menerapkan teknologi ini ke dalam produksi dan penggunaan massal. Xian merayunya kalau secara pribadi ini penuh kesenangan dan tantangan, ini pengalaman yang tak akan ditemui di laboratorium atau lingkungan asing. Mendengar itu Bruce menilai perkataan Xian menarik. Namun Bruce memberitahu kalau ini bukan keputusan yang mudah dan meminta waktu memikirkannya. Xian mengaku akan menunggu keputusannya dan memberitahu apapun keputusannya, dirinya tidak akan melepaskan tujuannya. Saat si Tuyi mengetahui hubungannya dengan Xing Zhou sudah putus, dia berlagak terkejut namun Ruoshan beranggapan kabar itu sudah tersebar di grup, kenapa sampai terkejut begitu? Kemudian si Tuyi ingin jujur padanya kalau dulu saat kuliah, Xing Zhou mengejar Sui. Namun saat itu juga dia mengejar dirinya dan saling menggoda. Si Tuyi mengaku waktu itu dirinya terlalu naif karena dia tampan dan ingin mengubahnya menjadi hubungan yang serius. Mendengar itu Sui tidak mempermasalahkannya karena sudah berlalu. Saat Ruoshan membahas Xing Zhou itu keji karena apa yang dilakukannya saat kuliah, Sui malah merasa kalau omongan si Tuyi benar. Rencana untuk meningkatkan majalah digital tidak bisa ditunda dan membuat Ruoshan menyindirnya karena membahas pekerjaan. Menurut Ruoshan bagaimana bisa memenangkan hati Xian kalau hatinya tidak menyatu dengan perasaannya. Mendengar itu Sui memberitahu akan mengupayakan majalah digital dan juga memenangkan hati Xian.
Saat berada di mobil, Xian ditelepon seseorang dan memberitahu akan berjumpa 30 menit lagi dan menyuruh sopirnya mengantar ke Menara Jingqiao. Tiba-tiba ada pesan dari Su Yi yang sedang menggodanya dan kebetulan dia melihat Su Yi berada di pinggir jalan. Ruoshan yang melihat Su Yi merayunya berpikir dia gila. Su Yi beranggapan kalau Xian tidak akan membacanya. Namun tiba-tiba mobilnya berhenti di hadapannya dan membuat mereka terkejut. Su Yi dan Ruoshan masuk ke dalam mobil Xian. Su Yi yang terlihat malu bertanya kenapa dirinya bisa langsung datang dan Xian mengaku kebetulan lewat dan bertanya apa yang diharapkannya. Kemudian Su Yi bertanya di mana Chen Sheng kenapa tidak ada di sini dan berpikir dia sibuk. Xian bertanya apa butuh sesuatu darinya. Mendengar itu Su Yi hanya ingin tahu kabarnya dan dirinya bisa mengiriminya pesan dan membuat Ruoshan menyuruh mengantarkannya dulu. Ruoshan turun dari mobil dan Su Yi juga ikutan turun dan membuatnya bertanya kenapa turun juga. Su Yi melihatnya turun jadi ikut turun. Mendengar itu Ruoshan mengaku turun untuk memberikannya ruang dengan mengantarnya pulang. Namun Su Yi menyuruh melihat muka masamnya dan tidak tahu ucapannya yang salah tiba-tiba dia jadi cemberut. Ruoshan memberitahu kalau dirinya menelepon Xian, namun membicarakan pria lain. Siapapun akan kesal jika menjadi dia dan beranggapan kalau Xian pasti cemburu. Mendengar itu Su Yi tidak percaya Xian cemburu kepada Chen Sheng. Xian ditelepon Chen Sheng dan bertanya ingin makan apa malam ini dan akan menyiapkannya. Namun Xian menolaknya karena dirinya sibuk dan langsung menutup panggilannya. Su Yi ingin mengiriminya pesan mesra pada Xian, namun Su Yi beranggapan kalau selera humornya aneh jadi langsung bertanya apa tadi dirinya cemburu. Xian membalasnya namun Su Yi tidak mengerti maksudnya dan bertanya ke Ruoshan. Ruoshan menyuruh jangan membalasnya kalau tidak paham dan biarkan selama beberapa hari. Melihat Su Yi mengetik, Ruoshan memarahinya kalau jangan membalasnya dan ingin mengambil ponselnya. Namun gara-gara berebut, Su Yi tidak sengaja mengirim kata acak ke Xian. Menurut Ruoshan kata acak juga bagus dan mengira itu teka-teki cinta, dan pasti akan membuatnya mencari tahu dan memikirkannya sampai malam dan menyuruhnya membiarkannya selama beberapa hari dan Ruoshan berpamitan padanya. Xian yang melihat pesan dari Su Yi bingung, dan benar saja, Xian sampai mencari artinya dengan searching di mbah Google. Guanji berada di klub dengan Qin Si Yu dan menurut Guanji kalau Xian sampai tahu dirinya mengajak Qin Xin Yu ke sini, pasti dirinya akan dicekik. Namun Qin Si Yu mengaku umurnya 22 dan sudah melewati usia legal untuk datang ke klub. Tiba-tiba ponsel Qin Xin Yu berbunyi dan saat memeriksanya, ternyata itu pesan dari Xian dan menanyakan arti kata itu. Qin Xin Yu juga bingung apa maksud pamannya ini, dan berpikir kalau sikap pamannya sangat aneh, dan menurut Guanji akhir-akhir ini dan bilang kalau dia tidak pernah normal. Melihat Guanji berani mengatakan itu tentang pamannya, Qin Si Yu akan mengadukannya dan membuat Guanji panik. Ruoshan datang ke klub dan melihat Guanji bersama wanita, dia terlihat kesal. Xian gelisah karena masih tidak mengerti arti kata-kata itu dan membuatnya menelepon Guanji. Melihat Xian menelepon, Qin Xin Yu panik dan menyuruh Guanji mengangkatnya di luar. Tiba-tiba ada pria yang menggoda Qin Xin Yu dan ingin menemaninya, namun Qin Xin Yu menolaknya. Pria itu meminta nomornya dan mengaku bisa lain hari. Merasa risih, Qin Xin Yu mau pergi dari sana. Namun pria itu memegang tangannya dan tiba-tiba Ruoshan datang membantunya dengan memberi nomornya dan mengaku kalau adiknya masih muda dan bisa menghubungi nomornya itu dan membuat pria itu pergi.
Qin Xin Yu berterima kasih ke Ruoshan karena membantunya, namun Qin Xin Yu merasa bersalah karena memberikan nomornya dan nanti akan mengganggunya. Ruoshan menunjuk nomor polisi yang ditempel. Melihat itu Qin Xin Yu merasa kalau Ruoshan cerdas. Ruoshan mengingatkan kalau harus belajar membaca gelagat orang dan melindungi diri sendiri. 这招我学会了。 Guan Ji mengaku sikap Xian aneh hari-hari ini dan bertanya ada apa dengannya. Dan saat Xian mendengar suara orang mengajak minum, Guan Ji mengaku ada urusan dan menutup teleponnya. Qin Xin Yu memberitahu kalau ada wanita yang menolongnya dan beranggapan dia cantik di dalam maupun di luar. Mendengar itu Guan Ji menyuruhnya mengajak minum lain kali dan saat Guan Ji bertanya dia duduk di mana, Qin Xin Yu menunjuknya dan dia akan pergi dan mungkin lain kali. Melihat itu adalah Ruoshan, Guan Ji langsung mengejarnya. 我出去一下。啊？怎么回事？ Guan Ji bertanya kenapa tidak bilang kalau datang. Ruoshan mengaku kalau dirinya bersama temannya. Guan Ji memberitahu kalau Xin Yu menyukainya dan tidak menyangka Ruoshan juga bisa membuat wanita tertarik. Ruoshan mengaku juga menyukainya dan mengaku lelah jadi akan minum bersamanya lain kali. Mendengar itu Guan Ji ingin mengantarnya pulang, namun tiba-tiba ada pria yang memanggilnya dan Ruoshan memberitahu kalau temannya sudah datang dan masuk ke mobilnya. 罗山，我朋友来了，我先走了。 Pria itu bertanya mau kemana dan Ruoshan menyuruhnya menurunkan di depan. Pria itu memberitahu kalau ada tempat yang bagus dan ingin mengajaknya, namun Ruoshan mengaku lelah hari 今天 ini. 也累了。 Sementara itu Xian masih saja memikirkan arti kata acak itu, begitupun juga dengan Sui yang menunggu pesan lagi dari Xian dengan melihat ponselnya terus. Sementara itu Tuan Tian dan Tuan Zhang memuji Xian karena wawancaranya dan menurutnya bagus. Tuan Tian juga memberitahu temannya yang membacanya mengaku kalau Xian muda dan berbakat. Saat Tuan Tian makan bersama ayahnya juga membicarakan perkembangan Lean dan memuji kecermatannya. Jadi mereka akan mendukungnya. 考虑跟猎影合作的，我们云创的资金就充裕了。 Xian berterima kasih ke mereka atas dukungannya dan mengaku sudah menyusun rencana jangka panjang untuk Lean. Begitu punya keunggulan teknologi, dirinya tak mencemaskan monetisasinya. Mengenai Li Ying, Xian tidak meragukan profitabilitasnya. Hanya saja Yun Chuang lebih memilih fokus untuk membantu generasi muda dengan ide-ide kewirausahaan dan berharap bisa mendukung dan mendampingi mereka dengan dana dan waktu. Jadi untuk perusahaan mapan seperti Li Ying, Yun Chuang tidak akan terlibat. Kemudian Tuan Tian beranggapan kalau dirinya CEO Yun Chuang, jadi berhak yang memutuskan dan mereka pergi. Sui sudah janjian dengan Yu Yu dan mereka duduk bersama. Sui bertanya kenapa dirinya kembali ke Tiongkok, dan menurutnya karena Tiongkok membutuhkannya dan ada banyak orang sepikiran dengannya. Mendengar itu Sui menebak Tuan Guan dari Guan Capital. Yu Yu menambahkan kalau ada Xian juga. 还有实验。 Tiba-tiba ada panggilan dari ibunya dan Sui minta izin mengangkatnya. Ibunya menyuruhnya segera mencari pacar dan menyuruh berinisiatif duluan. Mendengar itu Sui memberitahu kalau sudah menemukan pria yang tepat pasti akan berinisiatif dan menyuruhnya jangan khawatir. Kemudian Sui beralasan ada pekerjaan dan menutup panggilannya. Yu Yu yang mendengarnya bertanya apa keluarganya mendesaknya menikah. Yu Yu mengaku memahaminya karena ibunya juga seperti itu. Mendengar itu Sui beranggapan kenapa tidak bertemu sejak awal karena mempunyai kesamaan. 应该是。 Kemudian Sui meminta pendapatnya tentang Xian dan Yu Yu mengaku tidak bisa membocorkannya padanya. Sui memberitahu kalau sebenarnya mau mengundangnya untuk wawancara mendalam dan membahas rencananya untuk masa depan dan mungkin bisa menginspirasi. Mendengar itu Yu Yu berpendapat itu ide bagus dan menyampaikan undangan awal ke dirinya untuk menghadiri konferensi pers Guan Capital pekan depan, karena acara ini mungkin bisa membantu menjawab beberapa pertanyaannya dan menjadi bahan wawancaranya. 那就谢谢于教授了。 Teman kerjanya memberitahu Yuling bukankah tidak ada habisnya karena Sui menerima undangan konferensi pers Guan Capital dan bertanya siapa lagi yang dirayunya dan trik apa yang digunakan dan berpendapat menggunakan kecantikannya demi merebut sesuatu dari orang lain dan sungguh tak pantas. Sui menyuruh Qin Xin Yu menghancurkan draft yang ditolak karena akan menemui Bu Yi, dan saat membawanya, Qin Xin Yu menabrak Yuling dan membuat draftnya terjatuh. 我捡起来了。
Saat menghancurkan kertasnya, Bayer juga datang untuk menghancurkan kertas. Qin Xin Yu mengaku akan membutuhkan waktu yang lama karena kertasnya banyak. Bayer menyuruh memberitahunya jika sudah selesai, namun Qin Xin Yu menyuruh menaruhnya dan akan membantunya menghancurkan kertasnya. Saat kembali Suyi mencari undangannya dan tidak menemukannya, kemudian bertanya ke Nan Nan, namun dia juga tidak tahu karena baru tiba. Dan saat Qin Xin Yu datang, Suyi bertanya kepadanya apa melihat undangannya dan Qin Xin Yu mengaku sibuk menghancurkan kertas di ruang penyimpanan. Suyi langsung memeriksa kertas yang sudah dihancurkan dan menemukan undangannya yang dihancurkan. Semua melihatnya di sana dan Yu Ling merasa kalau Qin Xin Yu tidak bermaksud melakukannya. Karena dia anak baru jadi belum tahu banyak hal, namun Qin Xin Yu mengaku kalau bukan dirinya pelakunya karena undangan itu jelas tidak ada di tumpukan kertas yang diambilnya. Tim Yuling menyuruh mengakui kesalahannya namun Suyi tidak sengaja menemukan draft Yuling di tumpukan itu dan membuat Suyi memberitahu kalau itu hanya undangan dan mereka mengundangnya. Jadi walaupun tanpa selembar kertas pun dirinya masih bisa menemukan cara untuk masuk dan memberikan draft timnya yang tersangkut di kartu undangannya. 宝剑，在我的邀请函上。 Melihat itu Yuling menyalahkan Bayer, namun Bayer merasa tidak melakukannya karena membawa draft yang ditolak dari Yuling ke ruang penyimpanan dan bertemu Si Yu di sana dan dia menawarinya untuk menghancurkannya. Mendengar itu Suyi bertanya kalau memberikan draft itu langsung ke Si Yu. Kemudian Bayer mengingat kembali saat Yuling menyerahkan kertasnya kepadanya dan langsung melihat Yuling. Yuling menutupi kesalahannya dengan bilang kalau Bayer tidak sengaja melakukannya, dan Suyi bukan orang yang irasional. Bayer meminta maaf dan mengaku kalau ini salahnya, namun Suyi beranggapan kalau dirinya bukan pelakunya. Namun dari kejadian ini Suyi meminta Bayer lain kali tidak boleh mengakui kesalahan orang lain dan langsung meninggalkannya. Nan Nan merasa kalau Yuling semakin tidak terkendali karena rasa iri pada Suyi, semua ini karena keunggulan Suyi. Kemudian Nan Nan memberitahu apa pernah melihat data majalah digital, tingkatannya yang tertinggi dan banyak yang mengirim pesan kalau mereka suka format ini, jadi menyuruhnya mengirim pesan terima kasih ke pasien. Suyi kemudian melihat ponselnya dan ingat Ruoshan melarangnya membalas selama beberapa hari, tapi Suyi mengaku kesabarannya sudah habis dan sampai sekarang Xian belum membalasnya. Suyi melihat story WeChat dan beranggapan kalau dirinya tidak berteman di WeChat, walaupun mengunggahnya, Xian tidak bisa melihatnya. Xian melihat majalah tentangnya dan membuatnya tersenyum, kemudian dia juga langsung melihat ponsel dan melihat kata acak itu lagi, dan dia juga berpikir sama, karena dirinya tidak berteman di WeChat, jadi walaupun mengunggahnya, dia tidak bisa melihat. 嚯，还能听到蛇总的声音。微信发了他也看不到。 Saat tiba di rumahnya, Xian melihat Qin Shi Yu mengucapkan terima kasih ke Guan Ji dan Xian yang mendengarnya berpikir menyuruh Guan Ji untuk melakukan apa padanya. Qin Shi Yu memberitahu bukan untuknya tapi atasannya. Mendengar itu Xian salah mengira dan menyuruh jangan asal melakukan perintah orang 谁 padanya. 又让我做什么事儿了？我怎么没有辨别能力了？ Keesokan harinya saat Suyi kerja, dia melihat undangan di meja kerjanya dan bertanya ke Qin Xin Yu siapa yang menaruh di mejanya dan Qin Shi Yu mengaku kalau dirinya dan menyuruhnya jangan salah paham. Qin Xin Yu menjelaskan sudah menelepon Departemen Humas Guan Capital dan menjelaskan situasinya, dan mereka memberikan undangan lagi setelah memeriksa daftar tamu. Mendengar itu Suyi berterima kasih padanya. Qin Xin Yu memberikan hadiah ke Suyi, melihat itu Suyi berpendapat seharusnya dirinya yang berterima kasih. Namun Qin Shi Yu menjelaskan kalau ini hadiah balasan karena tempo hari memberinya lipstik. Melihat itu barang mahal, Suyi beranggapan kalau keluarganya cukup kaya dan berpikir itu kenapa keluarganya mengenal Guan Capital. Suyi menolaknya karena tidak bisa menerima barang mahal, dan jika ingin berterima kasih padanya, Suyi menyuruhnya bekerja dengan giat dan menyelesaikan banyak tugas. 说什么他都让我多干点活。 Konferensi pers Guan Capital segera dimulai dan para tamu undangan sudah terlihat memenuhi kursi yang sudah disiapkan. Guan Ji orang pertama yang naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. 创新将一直是观世资防沙10年金的主业，行业
Kemudian Ruoshan masuk dan duduk di samping Suyi. Dia bertanya bagaimana dirinya bisa masuk dan Ruoshan mengaku kalau dirinya ingin masuk, jadi harus masuk. Saat melihat Guanji berpidato, Ruoshan terpukau dengannya dengan mengatakan bahkan saat serius, dia tampak seksi. Kemudian giliran Yu yang memberi sambutan dan mengaku senang bergabung dengan Guan Capital, dan menurut Ruoshan, Yu muda, tampan, dan berbakat. Mendengar itu Suyi bertanya bagaimana jika dibandingkan dengan Guanji. Ruoshan mengaku kalau itu perbandingan yang sulit. Kemudian Ruoshan juga bertanya bagaimana perbandingan keduanya dengan Xian. Suyi beranggapan kalau Xian seperti peri kecil yang tak masuk akal dan sangat menyebalkan. Jadi dalam hal ini tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tiba-tiba Xian Wahing merasa ada yang menyindirnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Suyi. Konferensi pers sudah selesai dan Yu menemui Suyi dan mengatakan bertemu lagi di sini. Kemudian Suyi memberitahu kalau ada insiden kecil karena undangan yang diberikannya hilang dan rekan kerjanya membantunya untuk mendapatkan yang baru. Mendengar itu Yu menyuruh seharusnya menghubunginya lagi. Kemudian Ruoshan datang dan Suyi memperkenalkan kalau dia teman baiknya, jurnalis dari Sanjiang Interactive Entertainment dan Ruoshan mengaku sudah mendengar tentangnya. Kemudian Yu ingin memperkenalkan dengan kedua temannya. Melihat Xian tidak ada, dia memberitahu kalau yang satunya baru saja pergi, dan saat melihatnya, Suyi merasa tidak asing. Guanji dipanggil Yu dan memberitahu kalau gadis ini yang pernah disebutkannya dan memperkenalkan mereka. Guanji yang melihat Ruoshan dan sudah mengenalnya berpura-pura bertanya kalau gadis yang cantik ini siapa dan mengaku kalau standar jurnalis sekarang sudah tinggi. Ruoshan meminta kesempatan untuk mewawancarainya secara eksklusif dan Guanji memberitahu akan menceritakan semuanya. Di saat mereka melakukan wawancara, Yu memberitahu Suyi kalau begitulah Guanji, dia akan banyak bicara ketika bertemu wanita cantik. Suyi juga mengatakan hal yang sama kalau San juga banyak bicara ketika bertemu pria tampan. Tiba-tiba ibunya menelepon Yu dan Yu mengaku baru menetap di sini. Javi memberitahu saat pekerjaannya sudah selesai, dirinya akan melakukan yang ibunya mau. Suyi mengatakan kalau mereka punya kesamaan. Suyi memberitahu ibunya ingin mengenalkan putra rekannya padanya. Yu juga bilang kalau baru saja ibunya akan mengenalkan putri teman lamanya padanya. Kemudian pelayannya memberitahu kalau dirinya harus pergi lebih awal dan Yu menyuruh melanjutkan pekerjaannya. Suyi samar-samar melihat Xian di sana dan membuatnya melamun. Ruoshan yang sudah mewawancarai Guanji melihat Suyi melamun, menggodanya apa mau tinggal untuk makan malam. Saat di tempat kerja Qin Xin Yu mendengar sambutan Yu saat konferensi pers Guan Capital dan menurutnya dia punya suara yang bagus, lembut dan memikat dan bertanya, tapi dirinya belum tahu dia tampan atau tidak. Sementara Suyi melihat ponselnya dan beranggapan kalau Xian tidak membalas pesan yang serius, jadi ingin mengirimi pesan yang tidak terlalu serius. Sementara di Guan Capital, semuanya makan malam dan Xian berterima kasih ke Yu. Menurut Yu ini sukses karena Xian dan Bruce akur. Rencana dan tantangannya mempengaruhinya, makanya dia tetap di Lean. Kemudian ada notifikasi pesan dan Xian langsung membukanya, dan saat membacanya, Xian langsung tertawa. Guanji yang menghampirinya bertanya apa yang ditertawakannya. Guanji merasa akhir-akhir ini ada yang aneh dan bertanya kenapa pergi saat konferensi pers siang tadi. Merasa Xian tidak membacanya menurutnya bukan masalah apa yang dikatakannya dan mengiriminya pesan lagi. Suyi kesal dan tidak menyalahkannya karena tidak membalas pesannya dan mengatai Xian buta huruf dan tidak bisa mengetik dengan membanting ponselnya. Qin Xin Yu yang mendengarnya bertanya bisakah orang yang buta huruf membaca pesan. Guanji bertanya ke Yu apa teman media yang dirinya undang sudah datang. Yu mengaku sudah memperkenalkannya padanya saat siang tadi yaitu Nona Zeng.
Mendengar itu Xian langsung melihatnya. Guan Ji bertanya apa dia belahan jiwanya. Yu Yu mengaku kalau dia hanya teman dan merasa cocok. Saat Sui sudah di rumahnya, akhirnya Xian membalas pesannya, dan saat membacanya Sui beranggapan kalau dia mendengar semuanya. Saat Ruoshan pulang, Guan Ji menyuruhnya masuk ke mobilnya. Ruoshan terus menatapnya dan membuat Guan Ji bertanya. Menurut Ruoshan dirinya terlihat berbeda. Guan Ji mengaku kalau Ruoshan juga berbeda hari ini, yaitu cantik yang berbeda. Mendengar itu Ruoshan tersenyum dan beranggapan Guan Ji pandai bicara. Guan Ji memberitahu hanya saat menghadapi jurnalis tercantik di kota ini, dirinya bisa mengucapkan kata-kata yang tulus dan mengaku kalau hari ini kurang menyenangkan dan mengajaknya pergi minum. Guan Ji membawa Ruoshan ke tempat pertama mereka bertemu, dan Ruoshan langsung mengingatnya saat itu Ruoshan dihampiri pria yang ingin mentraktirnya minum, namun Ruoshan mengaku kalau minumannya tidak biasa. Pria itu memperlihatkan botol minuman yang mahal dan hanya ada beberapa botol di dunia, namun tiba-tiba Guan Ji ingin memesan botol seperti itu dan bertanya ke pelayan harganya. Karena hanya beberapa di dunia, takutnya tidak bisa membayarnya, dan saat pelayan menyebutkan harganya 580 yuan, Ruoshan langsung tersenyum dan membuat pria itu malu, dan saat itu Guan Ji pun langsung berkenalan dengan Ruoshan. Guan Ji memberitahu kalau kenangan bersamanya sangat indah dan memabukkan. Guan Ji kemudian mengantar Ruoshan pulang. Keesokan harinya Nan Nan memberitahu kalau konferensi pers strategi tahunan Yun Chuang sudah ditentukan dan bertanya apa dirinya sudah diundang. Mendengar itu Sui memeriksa ponselnya, namun tidak ada pesan masuk. Nan Nan beranggapan kalau waktunya baru diputuskan hari ini, jadi surat undangannya tidak mungkin datang secepat itu dan menyuruhnya menunggu. Pasti mereka mengiriminya undangan. Sui beranggapan Xian pasti masih marah dan dirinya harus tetap menemuinya dan langsung mengiriminya pesan. Notif pesan berbunyi dan Xian langsung membaca pesan dari Sui. Xian langsung bertanya ke Chen Sheng apa ada janji dengan media. Chen Sheng memberitahu seperti biasa tidak ada yang hilang dan juga menambahkan media baru termasuk Financial Produce. Kemudian ada surat undangan dari Ming Yu Yun Chuang. Mendengar itu Sui beranggapan suratnya sudah datang dan merasa Xian bukan orang sepicik itu, dan setelah selesai konferensi pers nanti akan mentraktirnya makan. Namun ternyata surat itu ditujukan ke Yuling. Melihat itu Sui terkejut. Yuling membukanya dan memang untuknya, kemudian menyuruh timnya untuk mengumpulkan informasi Ming Yu Yun Chuang dan mengirimkannya padanya. Nan Nan bingung apa yang terjadi dan mengira apa gara-gara pemret. Melihat Sui kecewa, Qin Xin Yu beranggapan kalau pamannya memang menyayanginya namun permainan ini berlebihan. Sui menemui Bu Yi dan merasa kecewa karena bukan dirinya yang menghadiri konferensi pers Yun Chuang, dan mengaku sudah berakhir, namun Bu Yi memberitahu kalau tahun ini Sui punya banyak liputan berita utama dan melakukannya dengan baik dan menyuruhnya istirahat, jadi tahun depan bisa bertarung lagi. Sui beranggapan harus menghadiri konferensi pers Yun Chuang, karena akan membuat liputan khusus tentang Yun Chuang, dan ingin menaruh liputan khusus itu di majalah digital. Menurut Bu Yi walaupun Sui pergi ke konferensi pers itu dan menangani Xian, proses pembuatan majalah digital tetap membutuhkan waktu yang lama. Mendengar itu Sui mengerti dirinya tidak bisa mengubah langsung pikiran pemret, jadi harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempersingkat waktu untuk rencana jangka panjang. Bu Yi berpesan jika dirinya bisa masuk, menyuruh mengajak Qin Si Yu. Sui tidak yakin dirinya saja belum tentu bisa masuk. Kenapa harus mengajaknya? Bu Yi bertanya apa ada tempat yang Sui tidak bisa dimasuki. Sui mengeluh kenapa Bu Yi tidak meminta orang lain untuk membimbingnya dan mengaku tidak bisa membimbingnya. Bu Yi mengingatkan kalau dirinya pernah bilang kalau Qin Xin Yu punya hati yang tulus dan apa lebih menyukai seorang penipu.
Qin Xin Yu memang banyak kekurangan, namun dia bisa dilatih dan menyuruh menjaganya juga membimbingnya dengan benar. 好好待待他，用心待他。 Su Yi langsung memberitahu Qin Xin Yu kalau Yun Chuang akan mengadakan konferensi pers, jadi menyuruh melihat materi terkait dan ikut dengannya pada hari itu. Qin Xin Yu merasa kalau Su Yi tidak punya undangannya, namun Su Yi menyuruhnya jangan khawatirkan itu. Qin Xin Yu mengaku belum selesai mengatur rekaman yang diberikannya, namun Su Yi memberitahu memintanya mengatur rekaman wawancara sebelumnya agar bisa memahami alur kerja. Semua jurnalis di industri ini mau menghadiri konferensi pers itu karena Xi Yan mempunyai ide yang jelas dan pemahaman pasar yang akurat. Su Yi beranggapan kalau Qin Xin Yu hanya mendengar rekaman Xi Yan sebelumnya, dan kali ini dirinya bisa merasakan pesonanya secara langsung. Mendengar itu Qin Xin Yu langsung tersedak. 说一下本人的魅力。 Su Yi melihat ponselnya dan ingin meminta bantuan Yu Yu. Sementara itu Yu Yu dan Xi Yan sedang berolahraga boxing. Guanji yang mendengar ada pesan masuk memberitahu Yu Yu kalau ada yang mencarinya dan mereka berdua berhenti. Dan saat melihat ponselnya, Yu Yu bertanya ke Xi Yan untuk konferensi pers nanti apa ada undangan lebih, dan Xi Yan menebak kalau itu Nona Zeng dan membuat Yu Yu terkejut Xi Yan bisa tahu. 又是那位甄记者，是他，您怎么知道？ Guanji bertanya kalau Yu Yu rajin sekali membantunya mendapatkan undangan dan menyuruh mengatakan kalau Yu Yu sedang mengejarnya atau dia yang mengejar Yu Yu. Mendengar itu Yu Yu menyangkalnya kalau dia hanya teman dan memberitahu kalau dia dari sekolah yang sama, jadi wajar kalau senior membantu juniornya. Guanji ingat kalau beberapa waktu lalu Nona Zeng mewawancarai Xi Yan, tapi kenapa tak memberinya undangan? Yu Yu bertanya lagi apa masih ada undangan dan Xi Yan bilang tidak. 没有。 Namun Xi Yan memberitahu kalau bisa mengalahkannya mungkin ada. Sementara itu Su Yi beranggapan kalau ini mungkin salah paham dan akan meneleponnya, dan seharusnya dia tidak mengurus soal kartu undangan dan kalau memang dirinya salah, tinggal minta maaf dan menenangkannya, dan saat mau meneleponnya, tiba-tiba ada pesan dari Yu Yu kalau dirinya kalah tanding dengan Xi Yan sehingga tidak bisa mendapatkan undangan. Su Yi langsung curhat ke Ruoshan dengan mengiriminya pesan dan menjelaskan apa yang terjadi. Ruoshan yang mendapatkan undangannya memperlihatkan kepadanya dan membuat Su Yi kesal, namun Ruoshan akan mencoba menanyakan kepada temannya dan mungkin dapat satu undangan lagi. 太好了，谢谢你。我打不过他，要不到，要不到。 Namun Guanji mengaku tidak bisa mengalahkannya dan memberitahu Su Yi kalau dirinya juga tidak bisa membantunya. Mendengar itu Su Yi akan mencoba menyelinap masuk bersamanya dan berpikir semakin Xi Yan menolaknya melepaskannya, makin besar tekadnya untuk pergi. Saat berada di rumahnya, dia teringat kata-kata Yu Yu, di mana Yu Yu memberikan pendapatnya tentang Nona Zeng yang menurutnya sangat disayangkan tidak mengundangnya, karena dia jurnalis yang hebat dan artikel-artikelnya sangat mendalam dan mengaku dirinya tidak bisa membantunya kali ini. Xi Yan langsung bertanya ke Chen Sheng apa undangan konferensi pers sudah dikirim dan Chen Sheng memberitahu kalau media sudah menerimanya pagi ini. 喂，石总，各家媒体已经陆续收到了，江城电视台这几家媒体都给了。 Su Yi mengira kalau ini bukan kesalahpahaman dan ingin menemuinya dan bertanya langsung padanya. Hari konferensi strategi tahunan Yun Chuang tiba, dan Yuling sudah datang dan menulis namanya di daftar hadir. Kemudian panitia mengantarkan langsung ke tempat duduknya. Yuling terkejut karena tempat duduknya dekat panggung, dan panitia menjelaskan kalau CEO secara khusus menginstruksikan mereka untuk memberikan kursi paling depan karena Financial Produce adalah mitra media yang sangat penting. Yuling membagikan momen tersebut dengan memfoto dan mengunggahnya. 还不错。石总，您要不要先去休息室？不用。 Xi Yan sudah datang dan langsung ingin melihat panggungnya, dan dia melihat Yuling ada di depan. Kemudian Xi Yan diberitahu kalau sudah menempatkan beberapa media penting di kursi paling depan. Mendengar itu Xi Yan menyuruh meningkatkan keterampilan kerjanya jika ada waktu luang dan meninggalkannya. Dia bingung dan bertanya ke Chen Sheng kalau dirinya yang menginstruksikan mengurus jurnalis wanita Financial Produce. Mendengar itu Chen Sheng menyuruh mengikutinya dan menyuruh memindah tempat duduk Yuling.
随我来。啊，错了位置，还请您见谅。您随我。行。 Sementara Xian masih memandangi ponselnya dan saat melihat story WeChat, dia langsung tersenyum. Suyi dan Qin Xin Yu sudah tiba. Suyi menyindir pakaian Qin Xin Yu dan seharusnya tidak perlu berpakaian formal. Mendengar itu Qin Xin Yu lupa kalau berpakaian warna hitam akan menarik perhatian. Kemudian Ruoshan juga datang, dan saat melihat Qin Xin Yu, mereka saling menyapa dan Suyi bertanya apa kalian saling kenal. 发布会马上要开始了，进去再说吧。Ruoshan langsung menulis daftar hadir dan saat ingin masuk, security memberitahu kalau hanya boleh membawa satu staf dari satu undangan. Mendengar itu Suyi menyuruh membawa Qin Xin Yu masuk dan dirinya akan memikirkan cara untuk masuk. Qin Xin Yu meminta untuk menunggu di luar, namun Suyi melihat Xian dan berpikir sudah tahu caranya. 那你快点啊！哎，走吧，进去吧，我想到办法了。 Suyi beranggapan kalau Xian datang ke arahnya dan memang sengaja keluar untuk mencarinya. Qin Xin Yu yang melihat pamannya menghampirinya, dirinya takut dan langsung berpamitan masuk dulu. 晚上婆让我给她复述会议内容是要干什么呀？那姐，我先进去了，你快点。 Suyi menghampirinya dan menyapanya karena sudah lama tidak bertemu dan beranggapan akhir-akhir ini sibuk. Namun Xian hanya diam dan berbalik dan membuat Suyi mengikutinya lewat jalan VIP. Setelah Suyi bisa masuk, dirinya mengucapkan terima kasih, dan saat melihat Yuling di sana, Suyi bertanya apa wawancara Yuling lebih bagus darinya atau draft pertanyaannya lebih bagus. Mendengar itu Xian memberitahu kalau mengonfirmasi daftar media dan mengirimkan undangan bukan tugasnya, dan saat Chen Sheng tiba, Xian menyuruh untuk mengatur tempat duduknya. Chen Sheng mengantarkan ke tempat duduk yang sebelumnya ditempati Yuling dan memberitahu kalau kursi ini khusus diatur Xian untuknya. Dia meminta maaf karena ini semua kesalahan departemen humas mereka. Kemudian Suyi meminta permintaan kecil karena dirinya datang bersama rekannya dan meminta mereka duduk di sampingnya. Ruoshan bertanya bagaimana dirinya bisa masuk dan mendapatkan kursi yang bagus dan Suyi memberitahu kalau dia yang mengaturnya. Mendengar itu Ruoshan menyuruh berterima kasih dengan benar. Yuling yang melihat ada Suyi terkejut terlihat kesal. Konferensi pers dimulai dan Xian naik ke atas panggung dan membuat Suyi melihatnya dengan tersenyum. Suyi masih sempat-sempatnya mengirim pesan pada Xian dengan menggodanya. 是你个人魅力。说话，但我已经在内心为你尖叫。 Acara pun dimulai, Xian memperkenalkan diri dan memberi sambutan ke tamu yang hadir di sana.参加名誉创发布会，风生水起啊！真是惊啊！